Kita langsung mulai. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada training tentang bisnis hari ini. Nah, beberapa kali pertemuan Zoom, banyak teman-teman yang nanyakan gimana bisnisnya, gimana bonusnya, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan kupas, ya, kita akan kupas bersama-sama. Nah, kalau kita berbicara bisnis, banyak sekarang ini peluang bisnis di luar sana, Bapak Ibu. Banyak sekali, ya. Tapi mengapa hari ini kita berbicara bisnis emas dan di kuantum metal? Nah, kalau kita hanya berbicara bisnis emas, di luar sana juga banyak bisnis emas. Banyak orang buka toko emas ya, tetapi tentunya yang ditawarkan oleh kuantum metal adalah bisnis yang sangat berbeda dan jauh lebih unggul, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita bilang bisnis emas ini sebenarnya menguntungkan enggak? Boleh respon Bapak Ibu? Untung. Ya, kalau toko emas saya bilang, Itu kita udah bicara emasnya dulu. Kita belum bicara kuantum metalnya. Apakah Bapak Ibu ada mendengar di saat COVID toko emas yang bangkrut, tidak ada. yang PHK? Mungkin pada saat COVID dia nggak buka toko karena memang dilarang, ya, tidak ada pengunjung. Tetapi perusahaannya tidak tutup, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara hotel, restoran, ya padahal restoran itu orang makan setiap hari ya. Ada nggak restoran yang tutup pada saat COVID? Yang bangkrut, yang bangkrut. Banyak. Ya, itulah faktanya Bapak Ibu. Tapi emas, kalaupun tidak ada pembeli, harga emasnya naik Bapak Ibu. Dia simpan saja itu emas, maka nilai emasnya juga bertumbuh naik. Nggak ada kerugian. Inilah dahsyatnya bisnis emas. Tapi di QM jauh lebih dahsyat lagi. Ya, di quantum metal jauh lebih menarik. Oke, kita sekarang bicara sistemnya QM dulu sebelum kita cerita tentang bonusnya. Kita bicara bisnis QM-nya dulu. Setelah Bapak Ibu ikuti beberapa BOP, memahami tentang produk GCA dan GAE, apakah produk tersebut menguntungkan semua orang atau hanya menguntungkan sebagian orang? Kita Semua orang. cerita produknya dulu, ya, Semua Semua, Pak. orang. semua orang. Termasuk orang yang baru ikut atau hanya orang yang udah di atas? Yang baru dan yang di atas. Yang menjalankan. Ya, yang tidak menjalankan untung nggak? Belum. Yang beli GCA, GAE untung apa tidak? Udah. Hah? Jangka panjang. Ya, beli GCA, beli GAE itu menguntungkan atau tidak? Dari sisi Sangat produk menguntungkan, Pak. Menguntungkan. menguntungkan pasti ya. Ya, udah banyak nggak yang profit GAE-nya hari ini? Yang udah jual dapat profit GAE hari ini, yang hadir hari ini udah banyak? Insya Allah. Ada, Ya, banyak. ada. Ya, lumayan lah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, produk menguntungkan semua orang, bukan hanya orang atas, Bapak Ibu. Dan modal kita kembali. Untung dapat, modal pun kembali, Bapak Ibu. Ini poin pertama, ya. Menguntungkan semua orang. Di sini kita bisa menjadi pedagang emas, jual beli emas, tanpa harus gaji karyawan, tanpa harus punya toko emas. Enak nggak bisa jadi pedagang emas tanpa harus gaji karyawan, tanpa harus toko, tanpa harus sediakan stok? Bisa nggak di Quantum Metal Bapak Ibu jadi pedagang emas, tanpa stok emas, tanpa gaji karyawan, tanpa toko? Bisa. Bisa. Bisa? Bisa. Dari GAE itu aja Bapak Ibu udah jadi pedagang emas. Harga turun beli, harga naik jual. Ibarat Anda jualan barang di toko. Ya, tapi di sini yang kita jual adalah emas. Emas adalah barang yang tidak ada expired. Ya. Kemudian bisa nggak kita buka cabang bisnisnya? Nah, ini kita kalau tadi kita sebagai pedagang ya, sekarang kita boleh buka cabang bisnis tanpa modal. Apakah bisa di QM Bapak Ibu buka cabang bisnis Bisa. tanpa modal? Bisa. 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 Sementara kalau Bapak Ibu jual baju, buka toko, restoran, kalau buka cabang, nambah modal lagi nggak? Nambah modal. Nah, bayangkan di sini Bapak Ibu, kita buka cabang
cabangnya adalah dagang emas, tapi nggak pakai modal, Bapak Ibu. Yang mana dagang emas ini nggak ada istilah rugi punya, nggak ada istilah bangkrut punya. Kira-kira nih bisnis yang berbeda nggak dengan banyak penawaran bisnis yang ada di luar sana? Sangat Beda. berbeda. Lebih andal nggak ini? Betul, andal. Oke. Nah, mungkin orang akan tanya, apakah ini multi level? Nah, ini beberapa poin ya, kita harus pahami dulu perbedaannya. Pada saat buka cabang dibilang cari orang ya, multi level ya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan dapat pertanyaan seperti itu. Tapi apakah Bapak Ibu paham apakah ini multi level atau berbeda? Berbeda. Beda. Mana perbedaannya? Apakah sudah bisa jawab? Karena tidak semua orang bisa jadi apa itu? Jadi pedagangnya. Jadi apa itu? Ikut multi levelnya. Tidak semua Ya. orang. Yang Tidak pertama otomatis. tidak semua. Tidak otomatis. Harga tidak di up. Ya, harga tidak di markup. Sementara di multi level harga di markup 5 sampai 10 kali lipat supaya bisa bayar bonus. Kalau kita harga emasnya ikut market dunia, tinggal perusahaan dapat selisih harga beli dan jual seperti halnya di toko juga. Ada lagi? Oke, saya tambahkan. Tidak ada biaya pendaftaran, Pak. Ya, tidak ada biaya pendaftaran, tapi ada multi level juga yang tidak ada biaya pendaftaran. Ya kan? Ada kok multi level nggak ada biaya pendaftaran, hanya beli barang aja. Otomatis dah katanya. Multi level itu Ya, silakan Pak. Tidak semua yang bergabung bisa ya ikut kalau memasarkan. Oke, tidak semua. Oke, apalagi? Boleh kita sharing nggak apa-apa, santai kalau aja. multi level yang paling tinggi yang paling banyak untung, nggak ngapa-ngapain mungkin. Oke, yang di atas yang untung, yang bawah bisa jadi korban. Kenapa? Karena tidak semua orang jalankan bisnisnya. Ada orang di multi level hanya pingin produknya. Mungkin karena produknya bermanfaat. Tetapi dia jadi korban. Kenapa? Karena harga produk itu udah di markup 5 kali sampai 10 kali lipat. Ya kan? Jadi kalau dia hanya beli produk terus konsumsi, tidak jalankan bisnis, maka dia udah kebeli mahal. Udah bagian dari korban sebenarnya. Nah, tetapi kalau kita perlu tambahkan, banyak sekali sebenarnya uh, keunggulan dan perbedaan daripada QM dengan multi level. Cuman saya kasih yang simple dan tidak mungkin ada di multi level. Yang pertama, apakah ada di multi level pada saat kita beli produknya, kita bisa minta balik uang 85%. Tidak. Ada? Nggak ada. Terus apakah bisa kita perintah ke perusahaan, tolong jualkan barang saya dan keuntungannya transfer ke saya? Mau nggak perusahaan multi level? Nggak ada, nggak ada. Udah pasti nggak pernah ada. Ada ribuan multi level selama ini di dunia nggak pernah ada yang seperti itu. Tapi di QM kita beli produk emasnya, kita beli GCA-nya, kita beli GAE-nya. GCA kita boleh tarik 85% uang. Nanti harga naik kita klik tombol tolong jualkan, transfer ke rekening saya untung. Nah itu di QM kita bicara GCA. Di multi level nggak pernah ada tuh yang kayak gitu. Kemudian apakah ada perusahaan multi level yang mau kita bayar satu dikasih produknya 10 kali lebih banyak? Direspon, adakah? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Nah, terus harganya kita suruh jual, harga naik, kita suruh jual, transfer ke rekening kita, perusahaan yang jualkan. Ada nggak tuh multi level? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah perbedaan nyata. Di samping itu banyak perbedaan-perbedaan lain. Ya, kalau kita mau gali, banyak sekali perbedaannya, Bapak Ibu. Ya, dan yang paling pasti adalah di sini tidak ada risiko kerugian yang ditimbulkan oleh sistemnya QM. Untuk siapapun, baik orang baru maupun orang lama. Tidak ada risiko, oh saya orang baru, saya korban. Nggak ada di sini. Sementara di luar sana terkenal kalau konsep multi level hanya orang atas yang untung, orang bawah korbannya. Sering nggak dengar seperti itu?
Selalu. Selalu ya. Nah, di sini nggak ada. Semua akan balik modalnya setelah emasnya dijual dan dapatkan keuntungannya. Dan sistem ini dipastikan aman ya. Oke. Apakah produk emas baik GCA maupun GAE bisa expired? Bisa rusak? Tidak. Tidak, Bapak Ibu. Malah makin lama disimpan nilainya makin naik. Sementara kalau kita jual baju pun itu bajunya juga bisa rusak. Bisa expired juga, ketinggalan model. Apalagi kalau jualan makanan di restoran. Ya. Nah, apakah produk IM makin lama disimpan tetap untung? Untung, Pak. Emasnya kita tunggu, kita simpan, tetap untung. Betul nggak? Apakah harus Bukan capek kita cari-cari pembeli? Tidak. Tidak. Ya, tinggal klik jual, perusahaan yang jualkan, Bapak Ibu. Nggak usah pikir, siapa yang nak beli emas saya nih? Nggak usah pikir, Bapak Ibu. Perusahaan sudah siapkan. Nah, tanpa modal untuk join bisnis, Bapak Ibu. Join bisnisnya di sini nggak pakai modal sebenarnya. Yang Bapak Ibu keluarkan duit itu untuk beli emas. Tidak ada biaya franchise, Bapak Ibu. Sementara di luar sana, Bapak Ibu boleh cek Google, berapa biaya franchise untuk buka toko emas. Saya pernah temukan 500 juta untuk franchise toko emas 5 tahun aja. Jadi 5 tahun ke depan bayar lagi 500 juta. Itu belum dikasih stok emas ya. Hanya sistemnya aja. Belum stok emasnya dan lain-lainnya. Hanya bayar sistemnya saja. Hanya bayar edukasinya aja. Nah, di kita nggak ada tuh biaya sama sekali. Ya. Apakah stok emas disediakan di KM? Disediakan. Banyak, Pak, banyak. Disediakan. Bapak Ibu nggak perlu beli, nggak perlu keluar modal untuk stok emas untuk dijual. Stok emas sudah ada, kita tinggal pasarkan, Bapak Ibu. Kita tinggal buka cabang sebanyak-banyaknya. Oke. Apakah perusahaan KM bisa dipercaya? Sangat bisa dipercaya. Oke. Bapak Ibu yang belum paham kenapa perusahaan ini bisa dipercaya, boleh ikuti rekaman atau Zoom berikutnya ya. Oke. Apakah ada beban sistemnya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada beban sistem bisa jangka panjang? Betul. Oke. Nah, ini salah satu poin yang penting. Apakah dalam bisnis KM penghasilan Anda bisa terus bertumbuh tanpa batas? Sangat. Nah, ini bisnisnya ya. Kalau hanya dagang emasnya beli jual itu belum bertumbuh banget, biasa aja. Tapi apabila Bapak Ibu jalankan bisnisnya, buka cabang di mana-mana, maka penghasilan kita terus tumbuh tanpa batas, Bapak Ibu. Dan di KM Bapak Ibu dapat bimbingan rutin ya, sampai kita bisa sukses tanpa harus bayar ilmunya, Bapak Ibu. Waneda itu udah sukses dengan income 1 miliar per hari. Sudah sukses punya tabungan emas 200 kilo lebih, baik yang di GCA maupun yang di GSA. Yang GAE-nya kita nggak hitung ya. Hanya GCA dan GAE-nya aja ada 200 kilo lebih dari 3 account. Kita tinggal copy paste aja strategi suksesnya. Kita tinggal ikuti aja cara kerjanya, Bapak. Kita dibimbing, kita dikasih tahu materi, termasuk hari ini Bapak Ibu hadir dalam Zoom ini, semuanya gratis, tidak berbayar. Tetapi ini bukan ilmu kaleng-kaleng ya. Bukan ilmu murahan yang gratisan. Walaupun dia gratis di sini, tapi bisa membuat Bapak Ibu menjadi sukses. Dan ini adalah jalan ya yang sudah terbukti. Banyak orang yang follow Waneda itu income-nya miliaran per bulan tuh udah banyak sekali, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah menjadi bagian dari itu juga. Mau Bapak Ibu? Punya income miliaran? Amin. Amin. Kalau di luar sana Bapak Ibu, ada orang yang sukses dalam bisnis, apakah bisnis tambang, apakah bisnis jualan kue, apakah salon, restoran, dan lain-lain. Apakah dia mau bimbing Anda?
memberikan rahasia-rahasia perusahaannya sama Anda. 100% di open secara transparan. Ada nggak bisnis konvensional di luar sana itu yang akan membimbing Anda? Walaupun mungkin itu adalah saudara Anda sendiri. Tidak. Nggak ada, Bapak. Di luar sana, bisnis itu kalau dia sukses, pasti ada rahasia yang dia simpan. Tapi di QM, Bapak Ibu, tidak ada rahasia. Semua dijelaskan. Berapa modal upline kita sama juga dengan modal kita hari ini. Nggak ada bedanya karena kita ikut bisnis dunia. Apakah upline kita mulai dari introducer juga? Yes, semua mulai dari introducer. Nggak ada perbedaannya, Bapak. Ya, ilmu-ilmunya juga semua diberikan. Nah, kalau sudah ada yang sukses, kita tinggal tiru. Pastinya lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah meniru daripada merintis. Nah, lebih mudah. Sudah ada yang sukses yang kita tinggal tiru, Bapak. Terus marketnya besar apa kecil? Sangat besar. Emas ini marketnya besar. Di luar sana orang udah tahu apa itu emas. Nggak perlu tuh capek jelasin lagi emas tuh begini dan begitu, betul nggak? Kalau market besar, penghasilannya besar nggak? Besar, Pak. Penghasilannya besar kalau kita mau kerjakan bisnisnya. Dan yang menarik lagi, di sini repeat order tinggi atau repeat ordernya kecil? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Mau nggak orang GCA rutin? Beli GAE rutin? Mau. Mau, nggak perlu dipaksa-paksa. Kalau repeat order tinggi, bonusnya juga ikut repeat, betul nggak? Bonusnya juga berulang. Dari orang yang sama, Bapak Ibu bisa dapat penghasilan yang sama, penghasilan berulang-ulang. Apalagi Bapak Ibu bangun banyak cabang. Nah, dan bangun cabangnya tanpa modal. Inilah sekian banyak nilai tambah yang ada di QM. Dan saya rasa nggak ketemu di luar sana yang selengkap ini, Bapak Ibu. Yang sedahsyat ini. Mungkin Bapak Ibu udah sering ikut banyak bisnis di luar sana. Ada nggak yang sekomplit ini dan sedahsyat ini keunggulannya? Belum ada. Ya, Bapak Ibu lah yang nilai. Kalau ada, Bapak Ibu boleh sharing ke saya nih. Ya, kita boleh belajar membandingkan. Belum lagi kita nilai keunggulan-keunggulan perusahaan kita, Bapak Ibu. Ya, belum lagi kita lihat masa depannya Quantum Metal yang akan melaunching produk-produk yang lebih dahsyat lagi. Oke, nah inilah poin-poin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kerja dari rumah, tapi Bapak Ibu dapat penghasilannya dolar, Bapak Ibu. Kerja dari dapur pun bisa, dari kamar pun bisa, ya sambil nyantai pun bisa, tapi income Anda dolar, Bapak Ibu. Untuk dapat income dolar nih nggak perlu kerja di luar negeri, Bapak Ibu. Kerja dari rumah aja. Nah, inilah Quantum Metal. Mau nggak penghasilan dolar kerja dari rumah? Mau. Nah, ini Bapak Ibu, Mau mindsetnya banget. Quantum Metal. Nah, dari poin-poin ini Bapak Ibu, siapkah Bapak Ibu mencapai sukses bersama QM? Insya Allah. Oke, Ya. inilah perusahaan kita hari ini. Nah, selanjutnya, oke, kita udah tahu perusahaan ini bagus, perusahaan ini hebat lah produknya dan lain-lain. Tapi kita juga harus pahami satu hal. Pertanyaannya simple. Apa sih rumus untuk sukses itu? Di luar sana Bapak Ibu banyak orang bikin seminar Bapak Ibu berbayar juta-jutaan. Diajarin cara sukses katanya. Tapi setelah Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu hanya belajar teori, hanya diberi semangat, motivasi, hanya di open pikirannya, tapi nggak dikasih bisnis realnya. Supaya Bapak Ibu bisa praktek dan buktikan. Itu pun bayarnya berjuta-juta hanya untuk ikut seminar, Bapak. Di sini kita ajarkan caranya dan tidak ditagih. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang di sini sudah ikut seminar berkali-kali. Saya mau nanya, apa rumus sukses yang Bapak Ibu pernah pelajari? Boleh sharing? Konsisten. Oke, konsisten. Apalagi?
Kok nggak jawab? Disiplin. Disiplin. Oke, apalagi? Ikutin Tekun. arahannya, ikutin Mau peraturannya. belajar, Ikutin arahan, peraturan, disiplin. Nah, konsisten, komitmen. Apalagi? mau belajar, Tekun. Mau belajar, tekun. Apalagi? Action. Action. Apalagi? Itulah Semangat. semangat. Oke, mungkin kira-kira Berani itulah yang selama mencoba ini. ya. Ya, apa? Boleh Pak? Barusan apa? Berani mencoba. Berani mencoba. Berani mencoba. Oke, ya, berani terus mencoba, action ya kan. Itulah rumus yang selama ini Bapak Ibu dapatkan dari para motivator. Betul nggak? Betul. Sebagian Betul, besar betul. itu sudah mewakili Bapak Ibu. Tetapi rumus itu ternyata semua nggak berguna Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh melakukan. Tetapi ada satu kunci yang lebih penting, yang jarang dibahas oleh motivator. Yang jarang Bapak Ibu temukan. Padahal sangat sederhana. Kunci sukses itu adalah, ada dua nih. Yang pertama, penghasilan Anda harus lebih besar dari pengeluaran Anda secara konsisten. Dan kelebihannya dijadikan aset. Kalaupun Anda rajin, Anda komitmen, Anda kerja keras, Anda action tiap hari, tapi penghasilan Anda di bawah pengeluaran Anda, ternyata pengeluaran Anda lebih besar dari penghasilan Anda, apakah bisa sukses? Nih, kita Nggak ini bisa. Nonsense. Enggak. pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Iya. Kunci suksesnya Sederhana itu ternyata. Ya, pengeluaran di penghasilan bawah. harus lebih besar daripada pengeluaran, dan itu harus konsisten. Yang konsisten itu adalah penghasilannya lebih besar dari pengeluarannya, bukan sekedar actionnya. Dan kelebihannya itu Anda jadikan aset. Karena orang kaya punya rumus, dia bangun aset terus-menerus, aset inilah yang menghasilkan uang. Bukan dia yang bekerja menghasilkan uang, tapi aset yang menghasilkan uang. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Selama ini, seperti Bu Suryani bilang tadi, orang Indonesia tuh sangat rajin Bapak Ibu. Dia bekerja lebih keras. Orangnya yang bekerja keras, tapi asetnya nggak bekerja keras. Ya, Ibu Sri Mulyani ya. Ya, mengatakan seperti itu. Faktanya memang begitu. Orang Indonesia pekerja keras Bapak Ibu. Luar biasa. Mungkin karena pernah dijajah ratusan tahun. Jadi udah terbiasa bekerja keras. Tapi nggak kaya-kaya. Penghasilan harus lebih besar itu nggak harus langsung besar. Walaupun hari ini penghasilan Anda UMR Bapak Ibu. UMR 3 juta, 5 juta. Nggak masalah, mulai dari kecil, tapi harus penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Nah, karena itu di GCA, program GCA kita itu sudah melatih kita otomatis di awal begitu dapat penghasilan, langsung sisihkan. Supaya apa? Konsisten penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi yang kita habiskan hanya yang 85%, dan GCA kita tersimpan 100% daripada uangnya, uang semulanya. Nah, itu adalah otomatis jadi aset. Belum lagi Bapak Ibu beli aset GAE kalau ada uang lebih. Belum lagi Anda andalkan bisnis. Setuju nggak dengan rumus ini Bapak Ibu? Halo? Satu aja. Setuju dengan rumus satu ini? Boleh respon? Setuju. Setuju ya. Penghasilan harus lebih besar. Bukan semangatnya yang harus lebih besar. Oke, dan yang kedua, penghasilan Anda harus bertumbuh. Ini rumusnya Bapak Ibu. Penghasilan itu harus bertumbuh. Kebanyakan orang Indonesia penghasilannya tetap. Dan mindset kita di sekolah justru mencari yang penghasilan tetap. Katanya pasti. Tetap tiap bulan ada. Tapi yang tetap ini justru tetap miskin. Kenapa dia tetap miskin? Karena setiap bulan kebutuhannya naik. Sementara penghasilannya tidak naik. Harga barang naik setiap tahun. Penghasilannya naik nggak seimbang dengan kenaikan harga barang.
kebutuhan hidupnya juga naik, tidak seimbang dengan penghasilannya. Nah, inilah orang Indonesia sering menjerit, makin lama makin susah cari duit. Sehingga kita nyari siapa nih yang salah nih, cari kambing hitam. Ada yang nyalahin Tuhan juga, ada yang nyalahin pemerintah, ya. Padahal kita yang cari penghasilan yang tetap tidak bertumbuh. Buka toko, apakah penghasilannya bertumbuh? Halo? Kita nggak bicara yang pegawai. Kalau pegawai udah pasti terima gaji doang tiap bulan. Kalau buka toko pun penghasilannya kurang lebih sama atau bertumbuh? Bapak Ibu pagi buka toko, tutup sore atau malam tiap hari melakukan hal yang sama, jaga satu toko doang. Penghasilannya akan termasuk flat sama atau bertumbuh? Sama, Pak. Sama ya? Sama. Ya karena pelanggan kita kurang lebih sama. Jadi kalau mau bertumbuh macam mana kalau buka toko? Harus banyak buka cabang, betul nggak? Nah, itu yang jual-jual franchise tuh bagus itu. Yang jual franchise, apakah franchise kopi, franchise ayam goreng, ya, itu kan buka cabang. Bertumbuh, tapi masalahnya kalau buka itu, Anda yang buka sendiri dengan modal sendiri, risikonya juga bertambah. Ya. Nah, jadi kita penting tuh penghasilan bertumbuh Bapak Ibu. Karena kebutuhan kita pasti bertumbuh. Nah, hari ini saya tanya ke Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu sudah punya penghasilan yang bertumbuh? Sudah punya? Atau saya tanya dulu, mau nggak punya penghasilan bertumbuh? Oh, Mau. Oke. Apakah sudah punya? Sudah temukan caranya? Baru mulai. Dalam proses. Sedang berproses. Di mana prosesnya? KM. KM. Di Di KM. Bang, Apakah di mana? KM ini bisa KM. penghasilan Anda bertumbuh? Bisa. Bisa? Bisa, Pak. Oke, bagaimana caranya? Apa buktinya? Nah, mari kita lihat satu Dan persatu. GCA. Oke. Oh, dari GCA nggak bisa tuh bertumbuh tuh. Gitu-gitu aja tuh, tumbuhnya nggak banyak tuh. Oke, mari kita lihat bukti dulu. Penghasilan di KM benarkah bisa bertumbuh? Nah, ini kita lihat. Sudah sering saya tampilkan ini, tapi memang sangat penting. Ini Puan Eda punya sebagai contoh bukti. Banyak lagi orang yang sudah mencapai hal begini. Berawal daripada 60 gram, mau simpan emas pada tanggal 18 Februari 2021. Dalam 1 tahun jadi 23 kilo. 23.000 gram. Persis 1 tahun. Ini bertumbuh nggak namanya? Dari 60 gram jadi 23 kilo. Tumbuh. Ya? Bertumbuh? Tumbuh. Bertumbuh. Bertumbuh. Bertumbuh, Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut. yang mana itu? Ya. Tadi tahun 21 ke Jangan sampai lagi 2022. Bapak itu. Ini tahun 2023. Itu Menjadi bisa aja. 9 Mengerti nih kita. menjadi 93 Kami kilo. itu. Kami. Iya. Jadi 93 kilo. Bertumbuh nggak nih? Tambah tumbuh nggak menjadi 93 kilo? bertumbuh. Tumbuh. Tadi 60 gram, naik 23 kilo, sekarang 93 kilo. Sangat bertumbuh, Pak. Setiap tahun Bapak Ibu. Dan ini GCA-nya yang sudah ditarik tunai 61 kilo. Sekarang ada lebih 100 kilo yang udah ditarik tunai. Dari 2 Beneran itu. ya. Nah, ini bukti Bapak Ibu. Ya. Bukti nyata. Bapak Ibu bisa cek. Bisa ketemu nanti orangnya, minta buka akunnya. Dan kalau ikuti training dia yang 2 minggu yang lalu, ada pun dia buka akunnya, betul nggak? Bapak Ibu bisa lihat langsung. Ya. Oke. Jadi asetnya bertumbuh Bapak Ibu. Ini baru asetnya. Ya, 60 gram, 23 kilo, 93 kilo, tambah 61 kilo yang udah di holding inventory. Asetnya bertumbuh. Nah, di samping asetnya bertumbuh, income-nya juga bertumbuh Bapak Ibu.
Saat ini udah konsisten lah, kurang lebih 1 miliar per hari Bapak Ibu. Oke nggak penghasilan 1 miliar per hari? Halo? Sangat oke. Sangat oke. Sangat oke. Apakah modalnya harus triliun? Enggak. Tidak. Modalnya sama dengan kita, mulai dari introducer dulu juga. Waneda berawal di sini orang biasa Bapak Ibu. Bukan konglomerat yang ikut IM, enggak. Orang biasa seperti kita semua. Tapi hari ini dia berhasil mencapai posisi ini. Di luar sana kalau ada orang buka pabrik dengan modal triliun terus penghasilan 1 miliar per hari itu mungkin wajar-wajar aja. Tapi di sini dengan modal nol, dengan modal yang semua orang bisa lakukan, bisa berpenghasilan 1 miliar per hari, ini dahsyat nggak? Kalau seorang Puan Aida bisa, Bapak Ibu yakin nggak? Bapak Ibu juga bisa. Yakin. Boleh respon? Yakin harusnya. Kenapa? Karena di Indonesia market lebih besar. Itu yang pertama. Kedua, saat Puan Aida mulai, nggak ada tuh yang bimbing. Dia mulai sendiri Bapak Ibu. Nggak ada mentornya saat itu. Dia berjuang sendiri saat itu. Dan saat dia mulai, saat itu COVID Bapak Ibu. Lagi lockdown. Nggak bisa ketemu orang. Jadi hanya online. Dan parahnya lagi saat itu dia super gaptek. Main Facebook aja nggak pandai Bapak Ibu. Super gaptek saat itu. Tapi kondisi dia harus menjalankan bisnis. Dia belajar, dia coba. Dia minta tolong sama orang, ajarin dia untuk buka Facebook. Minta tolong sama orang, ajarin dia untuk live di Facebook. Minta tolong sama orang, ajarin dia untuk Zoom. Saat itu dia nggak bisa saat itu. Nggak bisa apa-apa. Bahkan sampai hari ini pun kalau lagi Zoom itu ada yang nemanin di sampingnya. Tapi bisa sukses Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau merasa saya gaptek, nggak apa-apa. Puan Aida pun dulu mulainya gaptek kok. Sampai hari ini pun boleh dibilang masih gaptek Bapak Ibu. Jadi nggak usah minder. Yang penting Bapak Ibu mau action. Yang penting mau belajar. Oke. Nah itulah tentang quantum method. Itulah tentang penghasilan bertumbuh. Nah mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa dapatkan penghasilan bertumbuh. Kalau tentang produk Bapak Ibu sudah lihat, ada GCA, kita nabung, tabungannya yang bertumbuh, asetnya bertumbuh. Kalau kita GAE, kita dagang, kita jual beli, apabila kita compound, itu pun bertumbuh. Bertumbuh, jumlah unit kita bertumbuh. Nah hari ini kita bangun cabang bisnis kita. Nah ini kita bicara bisnis. Kalau GCA, GAE, kita belum bicara bisnis. GCA kita bicara nabung, GAE kita bicara dagang jual beli. Belum bicara bangun bisnis. Yang namanya kita bangun bisnis, kita bangun cabang sebanyak-banyaknya. Dan menariknya di sini Bapak Ibu bangun cabang, Bapak Ibu nggak keluar modal. Tapi di luar sana bangun cabang butuh modal banyak. Butuh stok barang baru, butuh toko, gaji karyawan, dan belum tentu untung. Keluar modal baru artinya risiko baru kalau kita buka toko. Tapi di sini enggak. Bapak Ibu tinggal bangun bisnis. Bapak Ibu diberi hak untuk bangun cabang tanpa harus bayar Bapak Ibu. Sementara kalau di luar sana buka toko emas bayar 500 juta. Nah, mari kita lihat dulu peringkat yang disediakan oleh sistemnya quantum method. Kita pahami ada peringkat yang namanya introducer. Ya, ini peringkat awal. Syarat untuk bisa menjadi konsultan itu diawali introducer. Syarat untuk jadi marketing supaya ke depan bisa dapat bonus. Apabila Bapak Ibu hanya beli GCA GAE, itu belum berhak dapat penghasilan dari bisnis. Jadi tidak semua orang yang berhak dapat penghasilan dari bisnis di sini. Karena ini bukan multi level. Jadi supaya berhak, ajukan diri. Kalau memang Bapak Ibu yakin dan merasa saya mau jalankan bisnis di sini. Maka Bapak Ibu ajukan diri. Kalau nggak ngajuin diri, nggak akan ada yang approve. Jadi introducer syaratnya apa? Minimal sudah beli 3 unit GAE 5.
atau 1 unit GAE 10. Boleh pilih salah satu. Jadi setelah Bapak Ibu beli, baru lapor kepada orang yang mengundang, kasih tahu saya mau jadi marketingnya. Saya mau serius. Nah, yang mengundang Anda berhak memberikan syarat Bapak Ibu. Karena dia juga nggak mau sembarangan memilih tim. Ya. Karena tentu orang yang mau diajak tim berpartner itu orang yang sama-sama serius. Orang yang mau belajar. Itu wajib. Ya, mau belajar. Rutin ikut Zoom. Belajar dari YouTube. Dari video-video yang sudah ada. Sering berkonsultasi dan berdiskusi. Karena kita bekerja tim. Sama-sama semangat. Sama-sama paham ilmunya. Nah, dan syarat-syarat lain itu berhak diberikan oleh orang yang mengundang Anda. Jadi nggak gampang. Dan di sistem QM saat ini sudah ada peraturan hanya 1% dari penduduk setiap negara yang bisa jadi konsultan. Jadi apabila sudah tercapai 1%, maka nggak ada lagi konsultan baru. Marketing baru tuh nggak ada. Yang ada hanya nasabah aja. Nah, nasabah nggak terbatas. Nasabah ya hanya boleh beli GCA, GAI aja. Tapi nggak berhak dapat penghasilan bisnis di sini. Jadi selagi ini baru, selagi belum tercapai 1% penduduk Indonesia yang jadi konsultan, Bapak Ibu sungguh-sungguhlah untuk kerja. Bapak Ibu introducer ini belum konsultan. Ini baru dites, diuji, layak nggak orang ini jadi konsultan. Jadi perusahaan juga nggak mau sembarangan. Nah, Bapak Ibu harus naik peringkat supaya memang dianggap sebagai konsultan yang sah dan resmi adalah dealer Bapak. Nah, pada saat Bapak Ibu dealer, ini ada ujiannya nih. Nanti ada sertifikat. Setelah Bapak Ibu approve jadi dealer, barulah Bapak Ibu dianggap sebagai konsultan atau marketing resmi daripada perusahaan. Jadi introducer itu belum. Oke. Nah, introducer adalah proses belajarnya. Nah, dealer inilah konsultan. Syaratnya apa? Minimal sponsori langsung 5 introducer. Artinya kalau minimal disarankan lebih banyak atau sebanyak-banyaknya. Dan akumulasi omset penjualan Anda, orang yang beli dari Anda, ada 30 unit GAE 10 atau totalnya $7.500. 30 unit GAE 10. Jadi yang dihitung hanya belanja GAE 10. Belanja GCA, GSA, GAE 5 itu nggak dihitung. Ini syarat untuk naik peringkat dealer. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ini syarat nggak susah sebenarnya. Kalau Bapak Ibu serius nyari satu investor aja, 150 juta bagi investor itu besar apa kecil? Kalau Bapak Ibu ketemu investor. Kecil. Kecil. Ya biasa di saham miliaran, biasa beli kebun sekian hektar, itu kecil Bapak Ibu, 150 juta itu. Bapak Ibu dapat satu investor, Bapak Ibu sudah tercapai omset 30 unit ini, tinggal cari 4 introducer lagi yang hanya beli satu unit nggak masalah. Maka udah jadi dealer. Jadi balik lagi kalau Anda bilang jadi dealer itu susah, itu yang bikin susah adalah pola pikir kita. Mindset kita. Mindset ini harus diubah Bapak. Ya berarti kita belum yakin barang yang kita tawarkan ini adalah barang yang bagus. Apakah program QM ini Bapak Ibu bisa tawarkan ke investor besar? Bisa. Bisa. Mudah malah. Nah, kadang-kadang kita, ya dulu saya juga begitu, makanya saya bilang kita ya. Kita berpikir karena lingkungan kita tuh biasanya kita cari pemain-pemain network, pemain multi level yang selama ini teman kita. Yang ngeluarkan 5 juta itu mikir 10 kali. Yang disuruh, oh harus beli emas GE 10 1 unit, 5 juta. Nggak ada duit Bapak Ibu. Benar nggak? Banyak nggak yang berpikir gitu? Yang ngalamin gitu? Banyak. Orang nggak ada duit. Karena kenapa? Kita ngajaknya memang yang nggak ada duit. Padahal banyak di luar sana orang-orang yang punya duit. Orang yang punya pabrik banyak, yang punya hotel banyak, yang punya toko banyak.
Bapak Ibu pergi ke pasar itu punya toko semua, itu prospek Anda, itu investor semua itu Bapak Ibu. Kenapa kita cari yang nggak punya duit? Mau dapat penghasilan yang lebih tinggi, naik ke developer dealer Bapak Ibu. Syarat direct 5 dealer. Jadi ada 5 minimal orang yang kita ajak langsung jadi dealer, akumulasi omset grup. Nah, kalau tadi dealer adalah omset pribadi langsung, untuk developer dealer itu lebih mudah. Omset grup soalnya. Di sini kita fokus membimbing orang-orang yang kita ajak untuk jadi dealer. Kita bimbing dia. Jadi jangan kita ajak, kita tinggal, kita ajak, kita tinggal. Nggak boleh Bapak Ibu. Makanya kita harus sama-sama komitmen sama yang kita ajak. Yang mengajak komitmen, yang diajak juga sama-sama komitmen untuk belajar. Untuk sama-sama ayo naik jadi dealer. Oke. Ingin lebih tinggi naik merchant. Direct 5 developer dealer ini langsung ditambah 25 dealer. Grupnya Bapak Ibu nggak usah pikirin karena ini otomatis. Begitu Bapak Ibu capai omset 5 developer dealer ini, Bapak Ibu udah capai omset grup kok. Naik lagi developer merchant, peringkat syarat ini nggak usah pusingin dulu Bapak Ibu, fokus aja yang belum dealer fokus dealer, yang udah dealer fokus developer dealer, yang udah developer dealer fokus merchant. Satu-satu aja Bapak Ibu fokus dulu. Nah ini posisi tertinggi senior merchant ya. Dari Puan Eda ada senior developer merchant. Nah ini dia. Oke. Nah tapi nggak usah pikir terlalu jauh dulu. Apa peringkat Anda satu tingkat di atas itu aja yang Bapak Ibu pikirkan. Oke. Nah ini penghasilannya Pak. Oke. Sebelum kita cerita penghasilan, strategi naik dealer dulu. Jadi bagi yang belum dealer, strategi naik dealer saya sedikit kupas supaya Bapak Ibu lebih terbuka. Tadi katanya minimal direct, ajak langsung. Ya, direct ini maksudnya ajak langsung. 5 orang jadi introducer. 5 orang yang beli GAE 10 walaupun 1 unit. Atau 5 orang yang beli GAE 5 3 unit. Itu. Sebaiknya lebih banyak lebih bagus. Ya. Dan tadi katanya akumulasi direct omset. Ajak langsung 30 unit GAE 10. Jadi kalau 5 introducer baru beli 1, masing-masing 1 baru 5 unit. Ya kan? Nah, jadi bisa saja 5 orang beli 6 unit masing-masingnya. Maka jadi 30. Bisa juga Anda ajak 10 orang, 10 ini masing-masing beli 3 unit. Maka juga jadi 30. Sudah tercapai. Bisa juga sponsori 30 orang, tapi masing-masing hanya beli 1 unit. Oke. Anda mau fokus yang mana? Bapak Ibu mau fokus yang mana? Mana yang menurut Bapak Ibu lebih mudah? Cari 30 masing-masing 1 unit, atau cari 5 beli 6 unit, atau mungkin 1 orang beli langsung 30 unit, sisanya tinggal nambah-nambah doang. Cari 5. Cari 5 beli 6. Oke, enggak apa-apa karena ini tergantung keyakinan Bapak Ibu. Ada lagi yang punya pandangan lain? Cari 30, Pak. Nah, ada yang merasa saya mudahnya cari 30 Pak, 1 unit. Supaya Ya, nanti lebih banyak orang yang mudah beli 1 unit. Betul nggak? Itulah keyakinan Bapak. Seringkali keyakinan kita tadi membuat kita lambat. Kenapa kita nggak yakin nyari investor 5 orang? Masing-masing beli 30 unit. 5 orang investor yang masing-masing beli 30 unit. Maka Anda langsung cepat jadi DD Bapak Ibu. Balik lagi. Karena Anda belum yakin dengan bisnis Anda. Atau lebih parah lagi, Anda tidak yakin dengan diri sendiri. Mungkin kita bilang, saya udah yakin Pak dengan perusahaan QM ini emang luar biasa. Saya yakin Pak dengan produknya. Udah yakin tuh sama 2 hal. Tapi yang jadi masalah nggak yakin sama diri sendiri. Sehingga apa? Mau ketemu orang yang modal besar, mau ketemu orang yang lebih kaya, kita nggak siap mental. Kita nggak yakin sama diri kita.
Nanti ada dalam batin Anda ngeluarin suara tuh. Mana mungkin dia mau. Saya ngajak bisnis, dia aja lebih kaya, saya aja belum ngapa-ngapain. Pernah nggak ngalamin suara di batinnya seperti itu? Mau ketemu orang yang lebih kaya, kita nggak pede. Karena kita belum kaya. Ada yang punya pengalaman begitu? Suara batinnya ngomong begitu? Pernah dulu waktu di bisnis lain. Oh, pernah di bisnis lain? Di bisnis ini? Kalau sekarang tidak. Oh, Karena oke. yakin dengan produknya. Yakin dengan produknya dan yakin dengan diri sendiri kah? Bahwa saya akan bisa capai penghasilan. Saya akan bisa closing orang-orang kaya. Udah yakin nggak Bapak Ibu hal itu? Yakin. Oke. Yang yakin, alhamdulillah. Tinggal action. Yang belum yakin Bapak Ibu, persoalan Anda bukan di quantum metal. Persoalan Anda bukan di produk. Soalan Anda adalah pada diri sendiri. Mungkin dulu Anda punya alasan untuk membenarkan rasa tidak percaya diri itu. Dulu belum Bapepti, Pak. Saya masih setengah nih. Karena Bapepti belum keluar. Ada alasan pembenaran. Hari ini setelah ada Bapepti pun, apakah Anda gas 10 kali lebih kuat? Enggak juga Bapak Ibu, kebanyakan. Tetap juga memble. Kenapa? Karena batinnya enggak yakin sama diri sendiri. Ini persoalan serius. Selama batin Anda tidak kompromi, Anda nggak akan bisa action. Anda akan nemukan 1000 lagi alasan untuk menunda Bapak Ibu. Kalau kemarin 1 Bapepti, besok ada 1000 lagi alasan untuk membenarkan Anda tidak action. Perbaiki mental. Perbaiki percaya diri. Itu yang paling penting. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana reward penjualannya? Bagaimana komisinya? Bagaimana bonusnya? Nah, kalau kita sudah introducer atau dealer, tentu ada komisi setiap penjualan. Nah, khususnya untuk penjualan GE 10 halaman ini, apabila Anda introducer, syarat saya nggak bahas lagi karena sudah dibahas tadi. Anda introducer, terus jualan GE 10. Anda dapat 2% per unit, per pembelian. 2% penjualan langsung. Overridingnya masih 0. Karena baru introducer. Jadi setiap ada tim kita yang beli GE 10, maka kita dapat 2%. Nasabah baru kita. Nasabah baru. Oke. Tapi kalau orang tersebut sudah Anda angkat jadi introducer, sama-sama introducer, Anda tidak dapat Bapak Ibu. Anda tidak dapat. Kenapa? Karena si introducer tadi apabila dia belanja untuk diri sendiri, 2%-nya balik ke dia sebagai introducer. Karena itu hati-hati memilih mengangkat orang jadi introducer dan marketing Anda. Kalau dia memang orang yang tidak akan bekerja sama, kalau dia orang yang tidak akan bergerak, nggak ada gunanya diangkat. Kalau dia hanya beli jual untuk diri sendiri, dia hanya GCA sendiri, beli GAE sendiri, tapi nggak pernah mengembangkan cabang bisnisnya, nggak perlu Anda angkat. Karena saat peringkat Anda sama, Anda tidak menghasilkan. Tapi kalau memang dia orang yang serius, benar-benar pingin kerja tim, nggak apa-apa diangkat. Karena akan mendorong Anda untuk naik ke posisi dealer. Di posisi dealer tadi syarat Anda harus punya 5 introducer minimal. Nah, di saat Bapak Ibu sudah dealer, ngajak orang GAE 10, Bapak Ibu dapat 7%. Ini apabila Bapak Ibu yang ngajak langsung. Tapi kalau ada tim Bapak Ibu di bawah introducer, dia yang ngajak. Nah, si introducer tadi, si A namanya, dia dapat 2%. Karena dia introducer, dia dapat 2%. Tapi Bapak Ibu sudah 7%. Bapak Ibu kalau si A yang ngajak, si A dapat 2%. Bapak Ibu berhak dapat overridingnya 5%.
Lebih gede daripada si A yang ngajak. Nah, inilah menariknya, maka Bapak Ibu harus segera jadi dealer. Dari mana datang 5%? 7 kurangin 2. Jadi kalau kita dealer, tapi bawah kita bekerja, di bawah kita dia masih introducer. Yang kerja dapat 2, kita dapat 5. Ini kedalaman tanpa batas, Bapak Ibu. Nah, ini dahsyatnya sistemnya quantum metal. Dia nggak lihat level kedalamannya, tapi dia lihat peringkatnya. Jadi Bapak Ibu ngajak si A nih, Bapak Ibu udah dealer. Terus ngajak si A. A introducer nih. A kerja, A dapat 2%, Bapak Ibu dapat 5. Lalu A ngajak B. B juga jadi introducer. B kerja, B dapat 2%, Bapak Ibu di atasnya tetap 5% sebagai dealer. A nggak dapat. Terus C ngajak D, Bapak Ibu dapat 5%. D ngajak E, Bapak Ibu dapat 5%. Dan seterusnya, kedalaman tanpa batas. Selama di bawah itu introducer nggak ada yang sama dengan peringkat Anda berhak overridingnya 5%. Dahsyat nggak? Kalau bisa dapat tanpa batas kedalaman. Halo? Paham maksud saya? Mantap, Pak. Luar biasa. Ya, kalau Siap, paham, Bapak Ibu bisa lihat. Belum lagi kalau dia melebar. Lebar lagi, tapi tetap bawah itu introducer semua. Yang lebarnya gali lagi kedalaman, Bapak Ibu terima terus overriding 5% tanpa batas kedalaman. Nambah grup kita, nambah penghasilan. Nambah grup kita, nambah penghasilan. Nah, mau naik lebih tinggi lagi, developer dealer. Syarat punya 5 dealer. Oke. Kalau developer dealer ngajak langsung tetap 7%. Ngajak langsung. Tapi kita punya kaki, kita punya tim, kita punya cabang, kan bukan cuma 5 orang. Ada lagi yang lain, yang belum dealer. Mungkin ada 5 dealer, ada 10 introducer. Bapak Ibu tetap dapat 7 kurang 2, overridingnya 5%. Tapi dari orang yang sudah naik dealer, Bapak Ibu boleh makan 3,5%. Dari omset dealer ini, tanpa batas kedalaman, tanpa batas kelebaran. Kalau dia ada dealer, grupnya udah semakin banyak kan? Otomatis juga bertumbuh makin banyak omsetnya. Ada orang yang nambah orang baru, nambah lagi omset kita. Mungkin nggak nambah orang baru, repeat order saja. Repeat order orang yang sama. Minggu lalu GCA, minggu ini GCA lagi, besok GCA lagi, atau beli GAE lagi. Maka nambah lagi bonusnya. Repeat order berulang-ulang, Bapak. Nah, ini dia. Bapak Ibu berhak dari pertumbuhannya 3,5% dari semua grup dealer Anda nih. Ada 5 dealer kiri kanan Anda makan 3,5%. Ada mungkin 10 atau 20 introducer lagi, Anda berhak 5% overriding. Tanpa batas kedalaman. Oke. Nah, ini yang bikin dahsyat Bapak Ibu. Di quantum metal itu dia nggak hitung level. Mau level ke 1000 kedalaman kek, mau level ke 1 juta kedalaman kek, Bapak Ibu tetap terima selama peringkat Anda di atas. Maka karena itu bekerjalah, naiklah segera peringkat minimal dealer dan developer dealer. Minimal Bapak Ibu harus naik. Terus kan Papa belum nawar-nawarin, Papa nawarin dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu. Kita lanjut. Kalau naik merchant 14%. Nah, 14% kalau ngajak langsung. Tapi kalau di bawah Anda adalah introducer, Anda dapat berapa? Boleh respon? 12. Anda dapat 12. Ya, betul. 14 kurang 2. Bapak Ibu dapat 12. Kedalaman tanpa batas, Bapak Ibu. Kalau bawa Bapak Ibu dealer, Bapak Ibu dapat berapa? Tumbuhannya? Dapat 7. 14 kurang Pak. 7. Nah, 14 kurang 7. Kedalaman tanpa batas. Kalau di bawah Bapak Ibu developer dealer, Bapak Ibu dapat berapa? Omsetnya, omset grupnya. Bukan omset pribadi tapi omset grup. Berapa? 8,5
5 ya, Pak. Enggak dong. Berapa Bapak tuh? Ibu, merchant. Di bawah Bapak Ibu ada developer dealer. Berapa Bapak Ibu dapat dari omset developer dealer ini? 7. 7. Enggak 7. Kenapa? Si developer dealer udah berhak dapat 3,5%. Ya 3,5 berarti. 3,5. Nah, ini udah ada angkanya di sebelah ini. Bapak Ibu dapat 3,5% dari semua omset developer dealer ini kedalaman tanpa batas. Jangan lihat 3,5%-nya, tapi omset kedalaman tanpa batas developer dealer udah pasti timnya udah ribuan orang Kecil yang kali, terus belanja. kecil kali besar. Ya, kecil kali besar ya, persentasenya kecil kali transaksinya banyak Bapak Ibu. Oke. Overriding ya, Pak. Overriding, ya, overriding. Yang bikin kita sukses dan kaya itu overriding Bapak Ibu. Bukan kerja keras sendiri. Ini yang Bapak Ibu harus paham. Karena itu penting untuk segera naik peringkat. Kalau kerja keras sendiri, itu penghasilannya tetap. Tidak akan bertumbuh. Tapi kalau peringkat, pertumbuhan grup, itu yang membuat penghasilan bertumbuh. Karena grupnya pasti bertumbuh. Di saat kita liburan, grup kita tetap bertumbuh Bapak Ibu. Otomatis penghasilan overriding bertumbuh. Ini dahsyat daripada sistem QM ini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak naik peringkat ya nggak akan bertumbuh. Nah, naik lagi developer merchant. 14% juga kalau ngajak langsung, tetap 12% kalau di bawahnya ada introducer. Tapi yang membedakan dari omset merchant, ada 5 merchant di sini, dari omset merchant ini kita masih makan 3%. Pertumbuhan merchant. Tapi kalau pertumbuhan introducer masih makan 12%. Pertumbuhan dealer masih makan selisihnya 7%. Tapi pertumbuhan merchant di bawah kita nih ada 5 merchant nih. Kita tetap makan 3%. Dan merchant ini pasti tumbuhnya lebih kencang lagi nih. Nah, ini senior merchant. Nah, ini adalah posisi Puan Eda. Dia udah dapat 20%. Overriding 3% dari developer merchant. Tapi overridingnya dari pertumbuhan introducer berapa? 18. 18. Dari pertumbuhan dealer? 13. 13. Dari pertumbuhan merchant? 6. 6. Masih alhamdulillah. Gede itu Bapak Ibu. Kalau Anda sudah senior merchant, semakin semangat nggak nyari orang baru Bapak Ibu? Wah, iya dong, Pak. Harus itu. Semangat kan? Kenapa? Karena Anda akan makan 18%. Kita akan terima 18% dari pertumbuhan orang baru. Bukannya kita malas-malasan. Oh, sudah gede penghasilan saya udah 20%, mah memang udah gede. Tapi dengan sistem ini Bapak Ibu masih terus semangat untuk closing orang baru. Kenapa? Dari pertumbuhan orang baru Bapak Ibu dapat lagi 18%. Ini yang dahsyat Bapak Ibu. Makanya Puan Eda sampai detik ini masih bekerja. Masih semangat. Kenapa dia lihat ini 18%? Inilah dahsyatnya sistem quantum metal Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau tadi kita hitung omset daripada GAE 10, bagaimana kalau di bawah kita beli GAE 5? Kita tetap dapat. Ya. Kalau kita introducer, kita perkenalkan orang GAE 5, ternyata orang beli GAE 5, kita dapat 1,5%, sementara tadi GAE 10 dapat 2%. Tetap dapat. Kalau dealer tadi 7, kita dapat 5, overridingnya tinggal tulis. Kalau developer dealer tetap 5, tadi 7, kalau tadi merchant 14, ini 10. Kalau developer merchant tadi 14, ini 10, tadi senior merchant 20, ini 13. Tetap dapat. Lebih kecil memang GAE 5. Oke. Kalau orang beli GSA yang rutin, GSA rutin, sebelum belanja beli emas terus tarik tunai. Sebelum belanja beli emas tarik tunai. Waktu dia beli emas kita dapat komisi. Waktu dia tarik tunai GCA nggak dapat komisi lagi.
Karena perusahaan kasih uang, bukan terima uang. Waktu dia beli emas, perusahaan dapat untung, bagi ke kita. Introducer 0,5% doang, Bapak Ibu. Memang kecil kelihatannya 0,5%. Tapi Bapak Ibu, GSA itu omsetnya konsisten, Bapak Ibu. Kalau GAE, orang tunggu harga emas turun baru orang beli. Tapi kalau GSA untuk di GCA kan, orang lakukan konsisten. Daripada belanjanya hangus, dengan jadikan emas. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai tim Anda nggak ngerti GCA. Karena inilah yang membuat penghasilan Anda konsisten. Walaupun harga emas lagi tinggi, penghasilan GCA itu jalan terus, Bapak Ibu. Nah, Puan Eda selalu berpesan ke saya, kalau pingin tim Anda punya penghasilan konsisten, maka perkenalkanlah GCA. Selamatkanlah belanja hangus. Karena itu konsisten setiap hari, Bapak Ibu. Nah, kalau kita dealer 2%. Tapi di GSA ini mungkin kita 2% kecil ya, Pak. Tapi ada orang sekali GSA itu 1 miliar loh. Di Malaysia ada GSA sekali GSA 100 miliar. Ada orang mau beli hotel, sebelum dia bayar hotel dia GSA dulu. Masuk uangnya baru beli hotel. Ada orang nak beli kebun, investor besar-besar tuh. GSA dulu 2% dari 1 miliar, gede Bapak Ibu. Itu satu orang. Kalau Bapak Ibu udah punya tim 5.000 orang, 10.000 orang. Yang konsisten GCA 10 juta sebulan, itu pun juga gede. Nah, developer dealer sama 2%, merchant dapat 3,5%, developer merchant 3,5%, senior merchant 4,5%. Ini yang tertinggi, overriding setengah-setengah. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tabel yang digabung ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya. Ini tabel GAE 10, GSA dan GAE 5. Nah, ini perbandingannya. Ya, semuanya kita dapat. Oke. Ini lihat perbandingannya tadi. Kalau GAE, orang beli GAE 10, kita dapat 2%. Kalau orang beli GAE 5, dapat 1,5%. Sistem ini tidak melihat berapa belanja pribadi kita, Bapak Ibu. Kalau multi level itu kan dia lihat belanja pribadi kita banyak, bonus kita banyak. Enggak, di sini enggak lihat berapa belanja pribadi. Yang penting Bapak Ibu udah memenuhi syarat untuk naik peringkat dari penjualan. Jadi yang dilihat adalah pekerjaan kita. Itu yang dihitung. Bukan belanja kita yang dinilai. Oke. Nah, supaya Bapak Ibu bisa berkembang, membangun bisnis, gunakanlah alat bantu kerja, baik online maupun offline. Kita perlu alat bantu. Seringkali orang bingung setelah dia gabung, dia nggak tahu dia harus ngapain. Kenapa? Nggak ada alat bantu. Dan tidak ikut Zoom, tidak ada yang ngarahin. Nah, saya hanya kasih saran, kalau Bapak Ibu ingin kembangkan secara online, maka gunakanlah landing page, gunakan web untuk perkenalan. Postinglah di sosial media, perkenalkan. Oke. Nah, tetapi tentunya supaya maksimal online dan offline kita kerjakan. Ya, gunakan brosur Bapak Ibu. Ya, brosur ini alat bantu untuk mengundang sekaligus mengingatkan. Tapi jangan dibagi-bagi brosur tanpa ada komunikasi. Apalagi sama orang yang tidak dikenal. Tetap kita cerita dulu sedikit, apakah itu cuma 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, cerita sedikit tentang apa manfaat yang bisa didapatkan oleh si prospek. Jangan bercerita, jangan presentasi tentang kehebatan perusahaan Anda. Jangan presentasi tentang kehebatan produk Anda pada saat baru komunikasi. Saat Anda baru bagikan brosur, orang nggak penting. Orang hanya ingin dengar apa manfaat dan keuntungan buat dia. Cukup 2 menit, 3 menit bagikan brosur. Brosurnya dia bawa pulang. Gunanya untuk mengingatkan dirinya. Sampai di rumah dia lihat lagi brosur, dia akan ingat apa tadi cerita tadi.
Apa manfaat yang Anda akan sampaikan. Pada saat itu waktu nggak lama Anda nggak bisa presentasi. Nggak sempat presentasi. Tapi minimal dia udah berpikir, dia udah nanya, dia sudah dengan brosur tadi udah membantu mengingatkan. Dan di bawah brosur itu ada nomor kontak, nomor telepon Anda. Dan dia akan hubungin kita. Nah, itu harapan kita membagikan brosur ini, Bapak Ibu. Di brosur itu harus ada nomor handphone yang Anda cantumkan. Nah, ini penting gunakan alat bantu. Ya, ini bisa membantu Anda mencari prospek baik yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal. Nah, di luar sana banyak nggak prospek-prospek yang kita tidak kenal? Halo? Banyakkah orang yang bisa Anda perkenalkan QM yang orang Anda tidak kenal? Banyak. Ya, Banyak. Artinya banyak orang nggak yang bisa kita perkenalkan tentang QM? banyak. Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi naik Grab, naik Gokar, ada kesempatan 15 menit ngobrol-ngobrol di mobil sama sopirnya. Itu pun prospek Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cerita, kasih brosur, kasih nomor HP. Jika diantara dia tertarik, jika diantara dia ingin lebih tahu lebih lanjut, dia akan telepon kita dan dia akan minta dijelaskan. Atau lagi naik kereta api, 1 jam, 2 jam, atau sekian menit, itu pun Bapak Ibu bisa cerita, bisa bagi brosur. Harus cerita dulu sedikit baru bagi brosur. Selain brosur, Bapak Ibu harus punya buku presentasi. Ini untuk alat bantu untuk presentasi juga. Selain buku presentasi, Bapak Ibu harus punya kertas presentasi. Kalau buku, harganya mahal. Bapak Ibu nggak mungkin ngasih ke prospek. Tapi kertas ini murah. Hanya 2 lembar. Dicetak AVS berwarna. Setelah Bapak Ibu presentasi, Bapak Ibu gunakan ini untuk memudahkan presentasi, lebih cepat, menghemat waktu, lebih mudah, lebih urut, lebih teratur. Tinggal ikuti apa yang ada di sini. Bapak Ibu tinggal cerita, udah setelah itu kertas ini Bapak Ibu kasihkan untuk dia bawa pulang. Ini sangat bermanfaat. Kenapa? Yang pertama, seringkali kita mau presentasi, kita bingung mau mulai presentasi jelasin dari mana. Kadang-kadang kita pun lupa. Dengan ada kertas ini, kita udah ingat nih. Nah, kita udah ingat urutannya step by stepnya. Yang kedua, kadang kita nemukan si prospek. Dia sudah tertarik, dia udah semangat. Dia bilang gini, saya tertarik. Tapi saya mau diskusi dulu sama istri atau orang di rumah. Nah, bagaimana mungkin dia bisa bercerita dengan istrinya kalau dia baru 1 kali dengar dan dia nggak punya kertas ini, Bapak Ibu? Apakah dia akan ingat apa yang Bapak Ibu ceritakan tadi dengan baik? Untuk dia jelasin sama istrinya atau suaminya? Baru 1 kali dengar? Kira-kira dia bisa nggak cerita dengan baik ke keluarga di rumah? Tanpa kertas panduan. Halo? Sulit, Pak. Ya, Bapak Ibu aja mungkin yang udah ikut Zoom 3 kali, 4 kali, 5 kali. Hari ini mau presentasi pun kadang masih kagok, betul nggak? Masih banyak lupanya. Tapi dengan ada inilah, apalagi orang yang baru. Inilah gunanya kita punya kertas, ya, untuk bantu. Dan ini biaya murah. Kita bisnis harus ada modal. Tapi modalnya nggak usah berjuta-juta. Cukup dengan kertas ini hanya 500 perak doang, 5 lembar mungkin. Pak Ibu udah bisa bagi. Ya. Nah, ini juga penting tunjukkan bukti bahwa Anda juga bertransaksi di Quantum Metal. Karena orang akan ikuti apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita omongkan. Ya. Dengan menunjukkan bukti GCA kita, orang tertarik. Kita tinggal lihat, ini loh, emas saya udah sekian kilo. Uang udah saya tarik, tapi saya tetap punya emas sekian kilo. Saya udah tarik nih 85%. Dan masih
saya berhak kenaikan nilai yang sekian kilo ini. Ini bukti transaksi. Begitu orang lihat bukti ini Bapak Ibu, dia jadi lebih yakin, lebih pingin. Daripada hanya sekedar kita ngomong-ngomong aja. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana cara mudah yakinkan orang? Ya kasih bukti. Bukti kita sendiri juga udah lakukan, bukti kita sendiri juga udah yakin. Kalau kita sendiri nggak lakukan ini, gimana kita mau ajak orang? Ya, nah itu dia. Nah, kemudian saran saya Bapak Ibu, dengan adanya alat bantu, adanya brosur, adanya kertas presentasi, mulailah praktek jelaskan kepada orang face to face. Satu orang, dua orang terserah. Kalau Bapak Ibu praktek untuk ceritakan QM. Ya. Kalau Bapak Ibu praktek, masalah waktu Bapak Ibu pasti bisa Bapak Ibu. Nggak masalah di awal-awal orang nggak paham, nggak masalah di awal-awal orang nggak ngerti, nggak masalah, lakukan aja terus, lama-lama Bapak Ibu akan ahli. Ya, semua pekerjaan, semua bidang, semua ilmu itu hanya butuh pengulangan, hanya butuh diulang-ulang, lama-lama jadi jago Bapak Ibu. Semua juara dunia hari ini juga berawal dari pengulangan. Nggak ada tuh juara dunia yang memang dilahirkan lebih pintar, otaknya lebih gede, nggak ada. Semua karena pengulangan. Mau atlet kah, mau seorang ahli di bidang apakah, semuanya karena pengulangan. Ya Bapak Ibu, semua berawal jadi dari tidak pandai. Pandai itu karena kita ulang. Nah kalau rumusnya hanya mengulang, Bapak Ibu semua pandai nggak? Bisa nggak lakukan kalau rumusnya hanya mengulang-ulang aja? Halo? Boleh respon? Kalau rumusnya dalam segala hal itu hanya mengulang dan mengulang, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak Bisa. bisa. Semua bisa. Dulu Bapak Ibu belajar membaca, Bapak Ibu. Semua orang yang hadir sini bisa membaca kan? Bagaimana Ya. cara kita belajar membaca? Hanya Insya Allah mengulang dan bisa. mengulang. Betul nggak? Hanya mengulang dan mengulang, akhirnya kita pandai membaca, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini bilang, oh saya gaptek, saya nggak pandai presentasi. Nggak apa-apa, ulang-ulangi terus-menerus Bapak Ibu. Pasti bisa, garansi bisa, jamin bisa. Oke, jadi nggak ada yang nggak bisa. Rumusnya simpel kok, ulangi aja. Nah, yang penting ada alat bantu untuk mempermudah. Oke Bapak Ibu, dari saya hari ini cukup materinya, nggak perlu banyak-banyak, yang penting Bapak Ibu paham dan bisa praktek. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh bertanya. Oke. Ada yang boleh bantu saya untuk tanya jawab? Mungkin ada yang di chatting. Ada? Untuk Dari Pak Lalu, Pak. Ya? Lalu Muhammad Amin, Pak. Oke, Pak Rian bantuin ya. Silakan tolong Ya. dibacain Pak Rian. Dari Pak Lalu Muhammad Amin, pertanyaannya, persentase bonus itu dihitung dari jumlah pembelian atau dari mana, Pak? Yang pertama dari keuntungan perusahaan. Perusahaan membagikan dari keuntungan perusahaan dan presentasinya jelas dari pembelian. Kalau pembeliannya GE 10 satu unit, tadi kalau kita introducer kan 2% tuh. Berarti 2% dari 250. Dari 250 dolarnya. Kalau orang beli GSA, itu tadi kan 0,5% kalau kita introducer. 0,5% dari nilai emas yang dibeli. Dari nilai emas dunia ya. Bukan dari nilai emas yang dibayar, tapi dari nilai emas dunia ya. Jadi misalnya saya mau GCA 10 juta nih. Bukan 0,5% dari 10 juta. Pada saat kita transfer GSA 10 juta, perusahaan kan ada untung 7%. Maka yang masuk GSA-nya hanya 9,3. Maka bonus saya adalah 0,5% dari 9,3 ya. Setelah dipotong 7% keuntungan perusahaan. Seperti itu. Oke. Dan bila ada mitra belanja emas, ya kita dapat bonus. Hari ini dia belanja dapat
bulan depan dia belanja dapat, minggu depan dia belanja dapat lagi. Dengan catatan peringkat kita di atas dia. Tapi kalau peringkat kita sama, nggak dapat Bapak. Maka karena itu kita wajib segera naik peringkat. Oke. Dan tidak semuanya dijadikan marketing. Ya, yang jadikan marketing hanya orang-orang yang memang siap bekerja tim sama kita. Lanjut. Ya kan? Baik. Ya. Selanjutnya dari Ibu Florida Ida. Pertanyaannya, kertas presentasi ini ada file atau master yang bisa kami gandakan, kan, Pak? Bentar, nggak jelas suaranya. Ulang lagi, Pak. Halo, Pak Rian. Kurang jelas tadi suaranya. Ya, dari Ibu Florida, Pak. Oh, oke. Pertanyaannya, kertas presentasinya ada file atau master yang bisa kami gandakan? Nah, file atau master kita nggak bagikan. Tapi Bapak Ibu boleh buat sendiri, boleh cetak sendiri, nggak ada masalah. Boleh tiru juga nggak ada masalah. Kenapa kita nggak bagikan? Karena kita justru kepingin supaya Bapak Ibu dapat biaya murah. Karena sistem cetak ini semakin banyak kita cetak, semakin murah. Maka saya ngajak, ayo sama-sama cetak, sekali cetak, terus kita langsung bagikan. Maka saya sudah subsidi tanpa ongkos kirim. Nah, dipastikan kalau Bapak Ibu cetak sendiri, itu pasti lebih mahal dibandingkan Bapak Ibu order. Dipastikan itu. Ya, kecuali di fotokopi hitam putih ya. Hitam putih, fotokopi ya tentu lebih murah. Tapi kita mau berbisnis begini, kita bilang bisnis kita bergengsi, kitanya hanya bawa fotokopian kan jadi nggak bergengsi ya. Ya, itu. Mendingan kita tulis di kertas putih aja. Daripada kita hanya menggunakan fotokopi. Ya, tapi kalau nak buat sendiri ya silakan. Oke. Lanjut. Halo. Ya, silakan siapa yang bertanya? Oke. Ya, silakan, Pak. Ya, halo. Ya, silakan. Suaranya sudah Ya. didengar. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kami dari Jawa Timur, Pak, Situbondo. Ya. Ya, ingin menanyakan, saya kan baru bergabung, Pak, beberapa bulan lah ya, anggap baru lah ya, tapi Ya. belum menguasai sistem ini. Ya. Ya, terus saya tuh sudah introducer itu, sudah katanya leader saya tuh saya introducer, Pak. Ya. Saya sudah dapat mitra di bawah saya itu 2, anggap 2 sudah keluarga saya sendiri, anak Ya. sama istri. Ya. Mm. Terus kalau misalnya ingin dapat komisi dari belanja mitra saya yang 2 ini, apakah saya itu tidak harus belanja sendiri di ID saya, Pak, di akun saya? Pakai ID akun saya yang 2 itu, anak saya dan istri saya, yang untuk mendapatkan komisi dari pembelanjaan kita itu, Pak. Dan untuk melihat komisi itu saya dapat, itu di mana kolomnya, Pak? Di bagian apa itu, Pak? Karena belum paham masih, Pak. Mohon maaf. Itu satu dulu ya, Pak. Yang pertama, Bapak udah introducer, artinya Bapak udah belanja kan? Ya, sudah, Pak, sudah. Nah, selanjutnya untuk dapat komisi, itu belanja dari akun anak dan akun istri, dengan catatan akun anak dan akun istri itu tidak dijadikan introducer. Ya, belum, Pak. Belum, masih baru-baru belanjanya kecil-kecil masih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Maka bonusnya akan masuk di float account Bapak. Float account itu ya? Ya. Bonusnya akan masuk di float account, Bapak bisa lihat rincian laporannya di float account itu. Oke, terima kasih, Bapak. Float account itu bisa dibikin otomatis jadi emas, GSA. Bapak tinggal klik di edit profil, jadikan dia auto convert. Nah, kalau kita jadikan bonus itu otomatis GSA, Bapak nggak kena 7% beli GSA-nya dari uang bonus. Lebih enak lagi tuh. Jadi kalau kita hanya simpan di float, dia akan terkumpul jadi dolar. Jadi kalau kita langsung jadikan GSA, dia terkumpul jadi emas. Dan kita tidak kena biaya 7% beli emas. Tapi kalau tidak diotomatiskan, kita kumpul dulu di float, tiba-tiba minggu depan kita mau beli GSA, itu kena 7%. Oke, Pak. Ya? Iya,
Ya Pak, ada tambahan lagi Pak satu Pak. Boleh, silakan. Ya, mengenai keterlambatan pembayaran GAE kemarin sampai saat ini belum masuk ke rekening itu, kendalanya apa Pak? Ya, sebenarnya kalau ikut training, itu kendala itu dari 2 bulan lalu sudah kita sampaikan. Sebenarnya tidak kendala. QM sekarang ini lagi proses perpindahan Bullion Bank yang lama ke Bullion Bank Quantum Metal sendiri. Quantum Metal kan sudah ada lisensi sebagai Bullion Bank di Australia. Kalau kita terus bertahan di Bullion Bank yang lama, itu otomatis manajemen fee-nya harus naik. Karena saat ini di luar negeri sana, itu suku bunga udah di atas 5%. 5,5% sampai 6%. Sementara Quantum Metal masih komit 3,5% aja ke member. Oke Pak. Iya Pak, iya Pak. Nah, cuman untuk berpindah ke Bullion Bank ini, Quantum Metal punya sendiri itu nggak bisa simsalabim, nggak bisa besok langsung bisa, langsung mulai nggak bisa Pak. Karena di sini ada perpindahan uang tunai, yang mana Quantum Metal untuk membuka bank ini butuh banyak uang tunai. Jadi dia sudah menjaminkan emasnya sekian ratus ton untuk mendapatkan uang tunai. Dan ini sudah di-approve oleh beberapa bank besar dunia supaya QM Bullion-nya bisa jalan. Tetapi untuk pindahkan uang cash dalam nilai ratusan triliun itu butuh proses AMLA, anti money laundering. Baik AMLA dari pihak negara yang mengirim, karena QM ini bekerja sama dengan bank lain di dunia yang berbeda negara. Itu negara yang mau kirim uang sekian ratus triliun itu juga mereka akan awasi ini uang untuk apa, uang hasil kejahatan kah, uang untuk teroris kah. Nah, itu mereka akan selidik dulu. Dan juga negara yang menerima itu melihat ada uang masuk besar pun bukannya happy, dia harus cek dulu, ini apa nih, uang triliunan, ratusan triliun, siapa ini, dari mana sumbernya, akan digunakan untuk apa, akan dilacak lagi perusahaan ini, diperiksa lagi Pak. Nah, itu butuh proses Pak. Jadi ada penundaan, bahkan di Malaysia itu udah ditunda dari 2 bulan yang lalu. Karena transaksinya jauh lebih besar. Indonesia kita hanya dijanjikan ditunda 14 hari Pak. Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi kita harus paham perusahaan ke depan akan semakin besar begitu QM Bullion Bank launching, banyak hal-hal yang lebih dahsyat yang akan dilakukan. Tapi mungkin juga kalau seandainya QM Bullion yang nggak bisa handle sendiri, bisa jadi tetap gabungan QM Bullion dengan QM Bullion yang lama, mungkin ada kenaikan suku manajemen fee. Mungkin akan ada. Tapi bagi saya itu bukan masalah. Dan mungkin akan di launching GAE 15. GAE 20 kan nggak jadi tuh. Mungkin akan di launching GAE 15 ke depan. Tapi saya nggak bisa, saya belum tahu kapan, bulan berapa itu belum tahu karena memang belum. Tapi saya sudah dapat bayangan ada kemungkinan GAE 15 yang di launching bukan GAE 20. Itu. Oke, pertanyaan lain. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi sabar aja nunggu cuma 14 hari kok. Atau nunggu sampai April kok. Ya. Iya, masalahnya begini Pak. Ya. Begitu ada masalah seperti itu, saya itu adalah masih tahap awal. Baru terminate GAE kok seperti ini sudah. Bagaimana banyak. Baru pertama saya ini. Nggak apa-apa Pak. Nama memang kebetulan. Tapi justru kendala itu nggak semuanya buruk. Justru nanti itu menjadi positif. Membuat Bapak semakin yakin setelah masuk. Kenapa? Bapak udah nggak ngalamin yang nggak enaknya. Nanti pada saat enaknya Bapak lebih semangat lagi. Iya, masalahnya Pak, sebelum-sebelumnya saya bisnis itu sudah amburadul Pak, hancur-hancuran sebelum di QM ini Pak. Betul. Ya, banyak Pak yang hancur-hancuran. Ya, semoga di QM ini bisa menjadi solusi Pak bagi saya untuk ke depannya. Yang terpenting itulah tadi saya bilang, yang terpenting kita belajar.
kita harus paham benar-benar perusahaan ini perusahaan apa, seperti apa. Perusahaan ini bakal scam apa enggak seperti yang kemarin-kemarin. Harus paham benar-benar. Produknya bisa menimbulkan kerugian atau tidak. Itu harus paham. Kalau hanya penundaan, kadang-kadang masalah teknis dan lain-lain, itu selalu ada kemungkinan. Dulu 2 tahun yang lalu saya awal-awal pernah juga beberapa kali terjadi penundaan sampai 2 minggu sampai 1 bulan itu pernah. Tapi itu karena masalah teknis doang, bukan karena perusahaannya jelek, enggak. Ada yang masalah teknisnya, datanya di bank, pihak Better Pay-nya. Kita kan masih bekerja sama dengan pihak Better Pay sebagai pembayaran, tiba-tiba Better Pay-nya error, datanya nggak bisa dia laporkan otomatis, dia harus cek manual satu persatu. Wah, itu kita nunggu lama tuh. Nah, itu masalah teknis. Nah, potensi-potensi itu ada, Pak. Tapi selama normal ya 1-2 hari kerja udah masuk. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, makasih. Oke, lanjut. Izin Pak Herman, Ya, silakan. saya mau usul Pak Herman, ini kan di Makassar sudah buka Pak Herman. Kalau bisa selama bulan puasa ini kita Zoom pasti terputus Pak Herman. Jadi ini kalau bisa Zoom selama bulan puasa ini agak dimajukan 1 jam barangkali lebih supaya bisa mengikuti sampai akhir begitu Pak Herman. Ini kan terputus lagi bahwa sudah azan, sudah mau ke masjid Pak Herman. Itu aja usul saya. Kalau bisa dimajukan 1 jam selama bulan puasa. Kondisi, saya jawab Pak, kondisi agak serba salah Pak. Kalau saya majukan daerah tertentu dia lagi jadwal sholat. Ini Jadi, maaf terpaksa harus ditinggal Pak Herman karena ya, sudah azan di sini. ya. Jadi solusinya ikuti rekaman Pak. Oh siap Pak Herman, siap. Ya, Karena ada juga saya punya pertanyaan tapi mungkin sudah tidak sempat untuk berikutnya lah saya ya, boleh Pak. sampaikan. Oke. Nanti di Terima jam kasih Pak Herman. berikutnya atau Bapak boleh chat saya pribadi, bisa. Oke, makasih Pak Herman. Oke, Oke, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Oke, Oke, baik. lagi. Lanjut, Pak. Ya, di chat mungkin ada. Di Dari chat ada lagi atau ada yang mau open mic? Pak Holil, Pak. Pertanyaan dari Pak Holil. Ya, boleh tolong bacain. Cara prospek jika ketemu sama orang pertama kali, apa kira-kira yang harus dibicarakan, Pak? Oke. Orang yang pertama kali ketemu artinya orang yang tidak dikenal, gitu nggak? Yang pertama ya kenalan dulu. Sapa dulu, say hello dulu. Bisa ketemu di kereta api, kita nanya basa-basi, mau kemana Bapak, mau kemana Ibu. Kan? Mungkin kita boleh nanya aktivitas apa, ya kan? Sedikit, pokoknya singkat padat. Menurut Bapak Ibu kira-kira perekonomian saat ini, kondisi keuangan macam mana, baik apa tidak, ya kan? Itulah contoh berbahasa basi lah dulu istilahnya kan. Nah ini perlu Bapak Ibu latih Bapak Ibu. Supaya kadang-kadang tuh kita grogi. Sebenarnya bukan kita nggak pandai. Tapi kita tuh sering grogi. Ya kan? Kenapa kita grogi? Karena kita niat mau cari bonus. Makanya saya sering bilang, niatkanlah diri kita untuk berbagi. Supaya kita nggak grogi. Niat kita mau bantu orang banyak. Bukan mau cari bonus. Nah terus kita ceritalah. Saya kebetulan saat ini ada informasi baik supaya bisa masa depan punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Manfaat aja yang kita cerita. Saya kebetulan sekarang orang cari kerja susah, tapi alhamdulillah saya dapat sumber penghasilan yang bisa membuat masa depan saya lebih baik. Nah, kira-kira itulah manfaat-manfaat apa dicatat dulu di kertas, dilatih diri kita. Apa sih manfaat yang bisa saya cerita? Manfaat yang bisa saya cerita. Tulis di kertas Bapak Ibu. Supaya apa? Kalau kita udah tulis di kertas, memori kita akan lebih ingat. Permasalahan kita lupa saat kita ngomong. Karena kita nggak pernah tulis. Hari ini saya sampaikan Bapak Ibu ingat. Tapi begitu ketemu orang hilang. Pelajari kembali QM ini seperti apa, tulis manfaat apa yang bisa saya ceritakan ke orang. Tulis latihan. Nah, mana tahu Bapak Ibu pingin dapatkan informasi ini brosurnya
Silakan dibaca. Mana tahu nanti diperlukan bisa hubungin saya nih, nomor saya nih. Udah segitu aja kok. Bapak Ibu nggak ada ruginya toh ngomong begitu. Yang ada plusnya. Apakah Bapak Ibu kehilangan duit setelah ngomong begitu? Apakah merasa tersakiti setelah ngomong begitu? Halo, boleh respon? Enggak. Enggak. Tapi banyak orang takut melakukan itu. Betul nggak? Hanya untuk ngomong gitu keberaniannya nggak ada. Kenapa? Karena niatnya cari bonus. Makanya selalu niatkanlah diri Anda untuk berbagi kepada orang banyak, bermanfaat buat orang banyak, bantu orang. Bisakah bisnis QM ini bantu orang banyak? Boleh respon? Bisa. 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 Kalau begitu kenapa kita nggak mau berbagi sama orang banyak, bercerita sama orang banyak? Bapak Ibu kalau lihat di YouTube, Bapak Ibu, antrian lamaran kerja, Bapak Ibu cari. Ngeri Bapak Ibu, beribu-ribu orang berbaris, berdesak-desak untuk dapatkan pekerjaan lowongan yang gajinya UMR. Cari tuh di YouTube. Banyak orang yang butuh penghasilan di luar sana, Bapak. Tapi sayangnya, mereka hanya tahu kalau mau cari duit, mereka harus cari kerja. Padahal untuk hasilkan duit, nggak harus jadi pegawai, nggak harus jadi karyawan. Di QM ini menghasilkan duit jauh lebih banyak dan lebih mudah. Tapi di luar sana, orang belum tahu QM, sehingga dia mau berdesak-desakan untuk dapat melamar kerja, bahkan keluar duit lebih banyak supaya bisa diterima di kantor itu. Ada duit itu kalau dia beli emas pun, dia udah jadi introducer dah. Banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang perlu dibantu dengan program QM. Nah, Bapak Ibu udah lebih dulu mengenal QM, niatkanlah untuk bantu orang-orang yang ada di luar sana. Sesimpel itu. Ya, oke, lanjut. Baik, selanjutnya dari Pak Samukiyadi. Maaf Pak, untuk kertas presentasi saya kok belum sampai ya? Saya transfer tanggal 20 Maret atas Ya, nama Samukiyadi. Bapak pesan kertas presentasi atau brosur? Posisinya di kota mana, Pak? Pak Samuyaki boleh. Pak Samukiyadi boleh open mic Pak? Nah. Oh, mungkin sudah berbuka ini. Jadi Bukan. brosur itu kita subsidi free, itu hanya bisa lewat jalan darat, ya. Untuk orang-orang yang posisinya jauh di luar Jakarta, Jabodetabek, ya pasti butuh waktu 1 sampai 2 minggu perjalanan. Ya, karena Maaf kalau Pak lewat Irman, udara itu sangat mahal. Biaya kirimnya bisa sama dengan harga brosurnya nanti. Nah, itu. maaf Pak Irman. Ya, silakan Pak. Posisi Halo. di kota mana? Posisi Ya, di Solo Pak, kota Solo Pak. Solo ya. Bapak tungguin aja. Posisi di Solo, Ya, tanggalnya itu Pak. sudah dikirim Ya. kemarin baru proses kirimnya. Karena waktu Bapak transfer, itu kondisi brosur masih dalam proses percetakan. Oh gitu ya. Nah, setelah proses percetakan, baru percetakannya langsung kirim. Jadi nggak dikirim lagi ke alamat saya minta percetakan langsung bagikan ke semua. Makanya kita kumpulkan order dulu, supaya percetakannya ada data waktu kirim. Nah, itu udah dikirim kok dari kemarin, tinggal tunggu. Bapak udah pernah order brosur juga nggak? Pernah, tapi yang pertama kan brosur, yang kedua ini kan Nah, brosur yang pertama udah nyampe alat belum? peraga. Sudah, tapi Ya, selisih waktu untuk transfernya Pak. ya udah pasti transfer brosur lebih awal ya. Ya lebih awal. Ya, karena memang Oke, pengiriman brosur lebih awal. Pengiriman sudah Pak, makasih ya Pak ya. belakangan. Ya, Tunggu makasih Pak. informasinya. Ya, Ditunggu. Oke, oke. selanjutnya Pak. Dari Pak Elon Jailani. Pak Elon minta tolong dipraktekkan di web Quantum ML cara mengautokan komisi ke GSA Pak, supaya tidak terkena 7%. Oke. Nah, share screen ya, udah kelihatan? Masuk user setting.
ambil di menu edit profile. Tulisannya kecil memang. Kadang-kadang orang lama susah nyari. Nah, ini Pak. Ini saya tandai. Di sini ada payout setting. Convert payout to goal. Bapak Ibu cekmat nih. Nah, kalau udah di cekmat ini, maka otomatis semua bonusnya akan masuk ke GSA. Tetap laporan rinciannya ada di float account. Tapi di float account itu dilaporin otomatis ditransfer ke GSA. Kelihatan Pak? Ini? Ya, kelihatan, Pak. Dan ya, oke. Ya, Kalau jelas di Pak, jelas. mana, Pak? Ke komisi di convert ke GSA atau di float account, Pak? Kalau saya pilih ke GSA. Kalau kita kumpul di float, matikan ini. Nggak usah klik. Tapi kalau kita mau jadikan kumpul di GSA, klik ini. Seperti itu. Oke. Nah, sepertinya sudah habis, Pak, di kolom chat. Ya. Mungkin kalau ada yang Mau mau tanya, Pak? ya kan? Kalau misal kita mau mendaftarkan nasabah di luar negeri, Pak, dan kebetulan di negaranya belum ada kantor cabang Quantum Metal, nah itu prosedurnya seperti apa ya, Pak? Apa Ya. seperti Prosedur cara register sama ya. Kita pertama dipilih dulu negaranya dan tidak harus ada kantor, tetapi waktu transfernya harus lewat direct bank. Jadi dia harus datang ke bank itu, dia transfer ke rekening perusahaan, dan nanti diupload bukti transfernya. Pada saat kita pilih direct bank itu akan keluar menu untuk upload. Nah, supaya cepat, laporkan juga ke CS bukti uploadnya. Saya udah transfer nih, biar cepat di approve, Pak. Oke, baik. Kalau nggak salah dulu saya pernah dapat info gini, Pak. Jadi harus ke QBAP dulu gitu. Kita lapor ke QBAP dulu atau gimana itu, Pak ya? Enggak, Apa saya salah info apa gimana? enggak. Itu kan lapor ke QBB bukti transfernya itu. Untuk mendaftarkan orangnya mah nggak perlu. Dia bisa bertransaksi di mana aja seluruh dunia, tapi cara transaksinya harus lewat direct bank. Ke QBB kita paling minta nomor rekeningnya. Kalau belum punya nomor rekening perusahaan, kita minta lah supaya bisa direct bank. Itu langsung dari bank ke bank. Bukan seperti BTP kemarin kita tunggu nomor rekening keluar enggak. Kalau BTP kan keluar nomor rekening, kalau ini enggak. Dia nomor rekening tetap, nomor rekening perusahaan langsung. Nah, itu kita langsung minta nomor rekening yang di Malaysia aja. Seperti itu. Supaya bisa di-approve. Atau mungkin bisa jadi boleh minta rekening bank yang di Indonesia, itu kita kan ada Bank Mandiri ya. Bisa lihat di websitenya Quantum Metal, Bapak Ibu. Nomor-nomor rekening ini sebenarnya sudah ada. Bapak Ibu buka websitenya quantummetal.com. About. Di bawah ini ada dicantumkan mana dia ya? Kontak S. Nah, ini rekening bank yang di Malaysia. Nih, Maybank ya. Ini Swift code-nya. Ya, ini ada 2 Maybank ya. Nah, di Malaysia. Ini di Bangkok, Thailand. Ini Bank Mandiri yang di Indonesia. Nah, ini nomor rekeningnya lengkap. Tinggal pilih aja. Nah, ini yang di Filipina. Ya, ini yang paling bawah di Filipina. Nah, kalau orang dari Amerika gimana? Ya, sebaiknya langsung ke kantor pusat aja. Atau mungkin boleh di Indonesia kita minta manajemen Indonesia yang approve. Seperti itu. Ya. Jadi udah ada nih rekening bank kita tuh jelas ya. Perusahaan kita jelas. Rekening banknya juga dicantumin ya. Ada lagi? Pak Silakan. Herman. Ya, Ibu Flori. Maaf Pak, tadi saya lagi ada tamu tadi, jadi nggak ngikutin ini. Yang GAE tadi Pak, kalau dealernya tadi, misalnya kan itu udah GAE 10, lalu
eh, kita member kita harus belanja juga ya Pak, GAE-nya itu maksud saya itu dia sistem apa ya Kak, ada kan yang dibilang sistem matahari gitu ya Pak, atau Ya, apa menguntungkan ini Kak Pak di atas satu seperti apa Pak? ya, yang di atas pasti untung Mm-mm. karena dia bekerja untuk memperkenalkan, bukan dia tidur, untung kan. Dia Siap. bekerja untuk Ya. memperkenalkan, dia bekerja untuk membimbing. Yang penting yang bawah tetap untung juga saat yang atas untung. Nggak ada salahnya kalau atas untung selama yang bawah juga untung. Yang nggak boleh itu atas untung, yang bawah korban. Oh, iya. Ya, Baik Pak. begitu Bu. Lalu Oke. tadi Pak, yang file tadi Pak gimana Pak? Saya tadi nggak File ngikutin. tadi sudah saya jawab. Yang Ya. pertama, file memang tidak dibagikan. Oh, Tapi ibu boleh tiru, ibu mau cetak sendiri juga silakan. Cuman kenapa kita nggak mau bagikan bukan karena kita pelit, enggak. Yang pertama, kalau kita cetak bersama-sama, itu akan lebih murah daripada ibu cetak sendiri. siap. Nah, dan saya kan subsidi itu biaya pengirimannya. Dipastikan ibu order nih ke saya nih, dipastikan lebih murah daripada ibu cetak sendiri. Misalnya ibu cetak sendiri 5 rim, itu pasti jauh lebih mahal. Bisa Kan 2 cetak kali lipat. cetak kantor Pak Herman. Ya, tetap mahal Bu. Karena ibu cetak di printer kan. Siap. Ah, Ya. dan kualitasnya nggak bagus Bu, daripada cetak langsung di mesin percetakan. Seperti itu. Jadi kita kasih, tapi kalau ibu mau tiru silakan aja, nggak apa-apa. Ya. Iya kemarin udah pesan brosur sih Pak Herman, tapi nggak lihat yang kertas ini, jadi nggak Ya, terpesan ibu juga. masih bisa sampai pesan kok. Saya masih Siap. bisa kirimin besok. Ya, karena tujuan kita buat untuk mempermudah. Oke. Saya nggak cari untung dari jualan brosur kok. Siapa? Malah saya mensubsidi. Kalau saya mau cari untung justru training saya cas biaya malah. Ya. Oke. Ada lagi? Ibu Ida mau nanyain? Kalau Pak nggak ada, Herman, ya. Pak Herman, bentar. Tadi saya agak nggak begitu nyimak yang tentang kalau kita ke float account, kita dapat fee ya, langsung ke float account kita diamin dulu, baru minggu depan kita masukin GSA itu kena cas. Iya, atau besoknya, atau 1 jam berikutnya, kita cas tetap seperti kita transfer dari bank, kena 7%. Oh iya ya, jadi harus dirubah edit profil tadi ya Ya, kalau mau otomatis jadi emas. ke GSA. Iya, Iya. ke GSA. Oh iya ya, saya belum itu, saya baru mikir sekarang gitu di float account nih ngapain duit. Untung saya nggak kirim ke GSA karena dipotong 7% kan. Jadi berarti kalau saya mau itu harus edit profilnya biar dia otomatis ke GSA dan tidak kena biaya 7% itu, spread 7. Iya. Yang sekarang udah masuk di float, biarin aja dulu di float. Nanti harga emas turun, ibu boleh pakai untuk bayar GAE. Kalau ada apa? Nanti kalau harga emas turun, ibu boleh pakai untuk bayar GAE. Oh iya iya ya. Jadi kalau beli GAE ya udah tidak itu ya sesuai Ya. dengan biasa ya. Oke, itu dia kan persis seperti bank Oh itu. iya, betul betul betul. Nah, Oke. untuk kedepannya jadiin GSA lebih bagus. GSA. Nah, Diedit profil dulu ya. ya, Ya, oke. Makasih Pak Herman. ya, makasih Bu. Pak Herman, maaf mau tanya nih Pak Herman. Silakan Bu Ini kan Ratna. bab Pepti kan sudah keluar. Iya. Bab Pepti itu sebetulnya badan yang memberikan izin QM untuk berusaha atau juga memberikan jaminan. Maksudnya memberikan jaminan kalau misalnya kita terjadi sesuatu dengan QM, Bapepti itu memberikan jaminan. Terus jaminannya seperti apa? Terus hubungannya sama sama Deloitte London itu jadinya kalau untuk QM Indonesia tuh gimana? Oke. Di Indonesia kita ada letak stok emas juga, di Bring ada stok emas juga.
Di Oke. Bring itu dijamin oleh Lloyd London. Nah, di Indonesia itu di bawah perusahaan Antam. Oke, Berangkas Antam itu penyimpanannya itu di Berangkas Antam atau apa? di Brankas Antam penyimpanan untuk di Indonesia. Oke, Brankas penyimpanannya di Berangkas Antam itu berbeda dengan setoran yang kita masukin ke Bapepti. berbeda, emasnya berbeda. Di Jadi Bring yang di ada Bapepti, emas, yang di Bapepti itu di hanya Bapepti. sifatnya sebagai jaminan aja bahwa kita bisa berusaha di Ya, Indonesia, dapat izin dengan persyaratan seperti itu. Mas, berapa Pak? Lupa 10 kilo? 10 kilo dan itu 10 nggak bisa kilo. kurang dari 7,5. Berkurang 2,5 harus ditambah jadi 10 kilo lagi gitu. Oke, jadi kalau di Bapepti itu 10 kilo itu pokoknya tidak boleh kurang dari 7,5. Ya, Berapapun transaksi kita, berarti transaksi kita yang maksudnya jumlah emas kita yang harus sama dengan transaksi itu adalah yang ada di Berangkas Antam. ya, itu Brankas Antam itu sebenarnya jaminan fisik untuk Ya, orang yang butuh tarik emas fisik. Tapi Kemendak ini menjamin di sini, Ibu bisa lihat di sini, dia menyatakan menjamin karena dia mengawasi, Bu. Perizinan ini yang paling penting itu adalah sistem pengawasan. Ya, selain emas 10 kilo, ada setoran modal awal 100 miliar, ada pemeriksaan keuangan perusahaan pusat juga diaudit. Ini perusahaan benar atau perusahaan maling. Itu semua diperiksa dulu oleh Bapepti ini. Oke. Karena dia udah periksa perusahaan ini benar-benar benar, perusahaan ini bisa dipertanggungjawabkan, barulah dia berani mengasih izin dan menyatakan menjamin. Jadi nggak ada apa-apanya emas 10 kilo itu nggak ada artinya, Bu. Iya betul. Nggak ada Makanya, apa-apa. jadi, tapi berarti yang kalau kita transaksi kemudian perusahaan itu membackup dengan emas sejumlah dengan nilai uang kita itu adanya di Berangkas Antam. Ya, di Brankas Antam dan di Brankas Brings itu Bapepti juga ngawasi, Bu. Oh, jadi kalau yang di Indonesia nggak di Berangkas Antam juga, bisa di Berangkas Antam maupun di Brings gitu. Ya, ya kalau kita minjam uangnya di Bullion Bank, maka emasnya di Bullion Bank. Oh, misalnya kita GCA gitu. Ya, GCA itu kan berarti kan kita dapatnya itu 85%-nya itu dari Bullion Bank ya. iya, Berarti emas kita ada di Bullion Bank. Bullion Bank. Ya, Oh, jadi yang ada di Berangkas Antam itu yang apakah cuma GSA aja ya, gitu? GSA aja. GSA murni GSA itu ada di Berangkas Murni GSA. Antam. Ya, Oh, GCA itu ada di Brings, ya, di Brings, iya ada di Brings, di Bullion Bank. ya, Kalau GCA. Terus ya. kalau GAE 10 kali itu berarti Bullion jaminannya Bank juga. seperti apa tuh? Di Di mana Bullion tuh, Bank Pak? juga. Nah, Bullion Bank ini kan letaknya di Bring juga. Oh, Bullion Bank itu letaknya di Brings juga. Ya, Oke. cuma saldonya aja yang beda-beda. Nomor rekening perusahaan Bullion Bank, nomor rekening perusahaan QM, nah itu kan beda-beda. Oke. Dan Nah, pihak negara berhak mengawasi juga itu. Bukan cuma yang di lokal aja. oke. Jadi, Makanya dia tercatat juga di Bursa Soraka, tercatat juga di Bursa Indonesia. oke. Untuk bisa dipantau. Jadi Deloitte London itu menjamin keseluruhannya, baik Ya, GSA yang ada di semua Berangkas emas yang ada di Bring, bukan cuma emas Antam. QM. Oh, kalau yang di Berangkas Antam gimana, Pak? Oh, itu Antam lah yang menjamin. Oh, itu Antam yang menjamin. Iya. Oh. Nah, kalau Deloitte London itu kan jaminannya 100%, Pak. Iya. Kalau yang di Antam ini gimana? Kalau yang di Berangkas Antam ini dijamin sama Antamnya 100% tahu. juga? Belum ada pernyataan dari Antam. Tapi Kita intinya kerjasama dengan Antamnya sudah ada kerjasama atau kita lagi approach? kita tidak bekerja sama dalam artian sistem ini milik berdua bagi hasil, tidak. Ya. Kita hanya meletakkan jaminan emas sesuai dengan aturan Bapepti. Nggak ada tuh kerjasama dalam artian kerjasama bagi hasil. Oh, ini perusahaan ini juga milik Antam ya? Nggak ada kerjasama.
Jadi bahasa kerjasamanya harus dilurusin nih. Oh gitu. Oke Pak. Nah, orang berpikir kerjasama, dia nanya ke Antam, ada nggak kerjasama? Antam bilang nggak ada tuh kami kerjasama. Yang namanya kerjasama itu modalnya sama-sama, untungnya sama-sama, rugi sama-sama, itu kerjasama. Oke. Kita nggak seperti itu. Kita hanya letakkan jaminan emas fisik sesuai dengan aturan Bapepti. Bapepti minta 10 kilo ya taruh 10 kilo. Supaya Bapepti bisa ngawasi. Kalau nanti disuruh 30 kilo ya letakkan 30 kilo. Oh, dan itu sesuai dengan transaksi kita berarti ya Pak. Kalau Ya. lebih dari 10 kilo ya. Sesuai arahan Bapepti. Pokoknya minimal 10 kilo itu harus ready. Begitu dia kurang daripada 2,5 kilo, harus tambah jadi 10 kilo balik. Untuk saat ini itulah aturan yang tertulis dari Bapepti. Ibu bisa baca di Google peraturan Bapepti tentang emas digital. Nah, kita menjalani sesuai dengan aturan yang tertulis itu. Bukan pendapat si A, pendapat si B, bukan pendapat pejabat dari Bapepti, bukan. Pejabat bisa tukar-tukar posisinya, tapi peraturan harus tertulis. Ya. Nah, kita ngikutin apa yang tertulis. Oke Pak. Oke. Ya paham. Masuk. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, saya rasa udah waktunya nih bersiap-siap berbuka nih. Yang lain pun mungkin udah mulai berbuka. Dari saya hari ini cukup. Semoga Bapak Ibu bisa dapatkan manfaat daripada pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu. Segera naik peringkat Bapak Ibu supaya hasil Bapak Ibu bertumbuh. Ya, ingat untuk sukses hanya perlu penghasilan bertumbuh Bapak Ibu dan pengeluaran Anda lebih kecil dari penghasilan Anda. Oke, semoga hari ini kita dapat belajar bersama. Salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Ya, makasih Terima kasih Pak Herman. Sampai jumpa di pertemuan berikut ya. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Izin Pak. Terima kasih.